Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sleman menyebut ketersediaan darah pasca libur Lebaran ini masuk kategori kritis. Jumlahnya pun tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan darah harian di Bumi Sembada. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, kami telah terhubung dengan Wakil Ketua PMI Sleman, Bapak Jazim Sumirat SHMSI melalui Zoom. Selamat sore, Pak Jazim. Selamat sore. Iya, Bapak, sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat kepada PMI Sleman yang telah kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP, Bapak. Selamat atas diraihnya. Dan berikutnya, Bapak, ini terkait dengan stok darah di PMI Kabupaten Sleman. Bagaimana kondisinya untuk saat ini, Bapak? Ya, terima kasih. Selamat sore. Jadi, yang pertama tentunya memang kita ingin memenuhi kebutuhan darah warga Sleman dari para pendonor warga Sleman. Namun toh demikian memang dalam kondisi pas Lebaran ini memang kondisi yang kritis, sehingga kita juga memberikan beberapa langkah-langkah kegiatan. Antara lain kita juga melakukan MU atau mobil unit ke lokasi-lokasi 3 kali sehari. Kemudian juga ada kegiatan donor darah di markas PMI. Di sisi lain tentunya kita ingin mengajak setiap komponen masyarakat ya untuk bisa bersama-sama melakukan kegiatan donor darah sehingga kebutuhan warga Sleman bisa terpenuhi oleh warga Sleman itu sendiri. Oke, nah Pak. Dan kondisi stok darah per jam 14 saat ini ya, jadi memang ada kita sudah bisa ditayangkan di beberapa situs kami, sehingga memang kita selalu update ketersediaan darah dari tiap pagi jam 7 dan sore jam 2. Kemudian juga bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan itu, tentunya kita juga membuat jaringan jejaring dengan PMI daerah lain, sehingga kita juga mengkomunikasikan stok darah secara nasional, sehingga bagaimana dari kondisi daerah lain kemudian kita saling tukar informasi sehingga bisa saling mengisi kebutuhan untuk pelayanan dari masing-masing daerah. Oke, baik Pak Jazim, tadi kan sempat dikatakan kan untuk stok darah ini berkurang. Sebenarnya untuk kebutuhan per hari ini rata-rata tuh berapa kantong nih Pak? Apakah memang tadi juga di berita sebelumnya 100 kantong per hari tapi sekarang cuma ada 10 kantong per hari atau bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Ya, jadi memang rata-rata kita kebutuhan per hari itu 100 kantong. Jadi kalau dihitung total 1 bulan bisa 3.000 kantong darah. Nah, upaya kita tentunya tadi di samping kita melakukan mobil unit di 3 lokasi setiap hari, kita juga melakukan donor darah di UDD atau di markas PMI. Juga kita melakukan komunikasi atau jejaring antar PMI daerah, sehingga kita bisa saling support antar daerah. Jadi kebutuhan daerah tentunya dikala kita tidak terpenuhi oleh pendonor di daerah kita juga bisa dropping dari PMI daerah lain. Baik, Pak Jazim, kalau dilihat tadi di Kabupaten Sleman ini stok darahnya menipis. Apakah ini juga terjadi Bapak di 3 kabupaten 1 kota di wilayah DIY Pak, seperti Gunung Kidul, Kulon Progo, atau Kota Jogja atau Bantul Bapak? Gimana, nggak begitu jelas? Iya, Bapak, ini untuk stok darah di PMI Kabupaten Sleman saat ini kondisinya menipis seperti itu, bisa dikatakan kurang dengan kebutuhan 100 per harinya. Apakah ini juga terjadi di PMI 3 kabupaten 1 kota di wilayah DIY Pak, seperti di Kota Jogja, Gunung Kidul, Kulon Progo, kita Bantul juga Bapak? mendapatkan informasi dari beberapa daerah memang kondisi masing-masing juga kritis, ya, sehingga kami juga dapat keluar dari rumah sakit, sehingga banyak rumah sakit itu membebankan kepada pasiennya untuk mencari donor pengganti. Karena memang secara umum kondisinya sama-sama kritis. Oke, baik Pak Jazim, kalau bisa dievaluasi nih Pak, sebenarnya apa sih Pak yang terjadi saat ini? Apakah memang dari warga masyarakat sendiri enggan untuk melakukan donor darah atau mungkin ada penyebab lain sehingga terjadinya menipisnya donor darah ini Pak? Jadi secara umum tentunya kesadaran masyarakat sudah tinggi. Ya. Kalau kita kalkulasi memang secara standar WHO diharapkan masing-masing daerah itu 2% dari jumlah penduduk. Ya memang di Sleman belum mencapai 2%.
Namun demikian tentunya memang karena gejala ini secara umum dari beberapa daerah, apakah mungkin impak dari puasa dan lebaran, ya. Bahkan di Sleman di saat bulan puasa kemarin kita juga aktif melakukan kegiatan donor darah atau MU di beberapa masjid, ya. Jadi bersama dengan Wali Tarafek Keliling juga melakukan donor darah. Namun toh juga hasilnya memang secara umum belum memuaskan, sehingga memang kita perlu menggali, ya, mengajak partisipasi masyarakat untuk melakukan gerakan donor darah secara massal. Baik, artinya ini disebabkan oleh ketika kegiatan di bulan Ramadan seperti itu sehingga pendonor darah berkurang walaupun sudah PMI Sleman mengadakan sosialisasi dan juga untuk mengajak para pemuda. Ini bisa dikatakan artinya di setiap tahun Bapak, di setiap habis pasca Lebaran, di momen Lebaran ini berarti setiap tahunnya selalu mengalami gejala yang sama Bapak? Ya, jadi memang kalau kita evaluasi tahun kemarin juga demikian. Jadi beberapa tahun yang lalu juga demikian. Jadi masa-masa kritis biasanya di awal tahun, ya, kemudian juga di pasca Lebaran ini. Ya, jadi ini jadi siklus tahunan semacam itu. Di samping juga bagaimana mobilitas masyarakat juga tentunya memang fokus masyarakat untuk berdonor memang agak turun di bulan puasa ini. Oke, Pak Jazim, untuk mendapatkan stok darah ini sepertinya juga harus impor sampai ke Semarang dan Surabaya. Apakah betul seperti itu, Pak? Dan mungkin juga bisa jelaskan, andai kan misalnya impor dari luar kota, bagaimana bisa menjamin juga bahwa darah tersebut masih aman, kemudian darah tersebut masih sehat, dan juga tentunya tidak akan terkontaminasi dengan yang lainnya, Pak? Ya, jadi memang istilahnya bukan impor ya. Ya. Tapi kita istilahnya dropping ya, oke, baik Pak. Jadi memang kita juga melihat kondisi dan standarisasi dari masing-masing PMI daerah, karena memang belum semua UDD sertifikasi PPUB atau telah pengobatan obat yang baik, sehingga memang kita juga tidak sembarangan mengambil darah dari PMI lain, tapi yang sudah terstandarisasi. Ya, seperti tadi disampaikan, kita juga kemarin ke Surabaya, ke Semarang, ke Banyumas, dan sebagainya. Dan ini kan yang sudah tentunya ada standarisasi produk dari darah itu sendiri. Jadi standarisasi mutu, tentunya memang kita saat ini sudah mengarah ke sana. Jadi tidak sembarangan kita melakukan transfusi darah, tapi juga ada standarisasi mutu dari darah yang kita berikan pada pasien. Baik. Pak Jazim, ini kalau di 4 kabupaten 1 kota di wilayah DIY tadi hampir sama, ini merupakan siklus tahunan yang hampir terjadi setiap tahunnya. Bagaimana dengan di kota Semarang, kota Surabaya? Apakah ini juga terjadi sehingga ini hampir semua di seluruh Indonesia seperti itu? Tapi kenapa kok di PMI Kabupaten Sleman malah mengambil drop dari provinsi sebelah, Bapak? Iya. Jadi memang secara umum kita akui jumlah produksi masing-masing PMI berbeda. Jadi di Surabaya itu 1 bulan bisa 10.000 kantong. Di kita baru sekitar 2.500 sampai 3.000 kantong per bulan maksud kami. Sehingga memang inilah yang apa istilahnya perlu pembelajaran bagi kita untuk bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat untuk bisa meningkatkan kesadaran untuk melakukan donor darah. Oke, baik Pak Jazim, kalau bisa juga dilihat selama ini golongan darah apa nih Pak yang memang banyak untuk permintaan ataupun juga sangat susah untuk dicari nih Pak? Rata-rata semua jenis golongan, ya. Dari AB dan O dan semuanya, rata-rata semuanya. Oke, baik. Berarti sampai dengan saat ini artinya tadi Bapak juga sempat menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat juga sebenarnya cukup baik. Nah, kemudian untuk ke depan nih Pak, apa yang mungkin juga dilakukan oleh PMI Kabupaten Sleman ini sendiri? Apakah juga jemput bola sampai dengan saat ini pun juga sudah dilakukan sehingga nantinya warga masyarakat akan berbondong-bondong mereka ini langsung datang ke PMI untuk mendonorkan darahnya nih Pak? Ya, jadi memang kekuatan kita itu di para penggerak, ya, para penggerak donor darah. Ya, kemudian di PMI Kecamatan Kapanewon, sehingga
memang kita harus apa istilahnya menjalin banyak komunikasi dengan komponen-komponen masyarakat. Jadi dengan misalnya dengan apa DMI, Dewan Masjid Indonesia, kalau tiap Jumat kita juga lakukan ke sana. Kemudian juga dengan gereja-gereja demikian. Jadi termasuk saat ini kita sudah mencoba dengan beberapa perguruan tinggi seperti UGM, kemudian kita juga UNY dan sebagainya. Inilah yang kita coba semua komponen masyarakat yang ada di Sleman kita gugah untuk bisa berpartisipasi melakukan donor darah. Baik, Pak Jazim, tadi kalau dikatakan oleh Pak Jazim untuk stok darah biasanya atau hampir setiap tahun itu setelah pasca Ramadan ini berkurang. Adakah Pak untuk periode tertentu justru stok PMI darah ini melimpah Bapak atau surplus? Yeah. Jadi kalau di Sleman tentunya memang karena kita didukung oleh program dari pemerintah daerah, jadi program Ladaman, pelayanan daerah bagi warga Sleman secara gratis, memang tentunya kita ada tanggung jawab moral untuk bisa mengamankan kebijakan itu. Yang kedua tentunya bagaimana kita bisa ngajak masyarakat, dikala pemerintah daerah sudah aktif, kita juga ada masyarakat untuk partisipasi. Sehingga tugas Kepalang Merah itu jadikan jadi tugas bersama antara pemerintah, PMI, dan masyarakat. Inilah yang kita jadikan kekuatan kita. Baik, artinya ini tanggung jawab moral kita bersama juga untuk memberikan rasa kemanusiaan, mendonorkan darah supaya membantu keluarga pasien dalam berobat seperti itu. Baik, terima kasih Pak Jazim Sumirat SHMSI, Wakil Ketua PMI Sleman telah bergabung bersama kami di Jogja hari ini. Terima kasih Bapak, selamat sore.